yang telah membahas tentang pantun, bahwa pengertian pantun juga tajuk utama pantun itu harus ada 4 tadi ya. Ada dinamika, ada logikanya, dan ada estetika, serta beretika. Jadi mudah-mudahan demikian mantap pemaparan dari Pak Alamsyah ini, mudah-mudahan menambah wawasan kita. Dan juga tadi ada beberapa contoh-contohnya, yang mana yang berdinamika, yang mana yang tidak. Kemudian terakhir juga yang beretika, dan juga yang tidak beretika. Baiklah, sebelum mungkin nanti ini Pak Syahrial ada di sini, mungkin nanti sesama Telangkai dengan Datuk Khairul juga akan kita dengarkan mungkin nanti contoh-contoh ya di dalam bertelangkai bagaimana bisa nanti Pak Alamsyah ya. Jadi sebelum itu mungkin ada yang bisa, perlu yang ada bisa dipertanyakan. Nah, silakan angkat tangan yang ingin bertanya. Assalamualaikum. Salam ya, silakan Dr. Mardi. Saya mau menjawab pantun Pak Alam tadi mengenai ayam kampung. Iya betul. Ayam kampung kalau bertelur ribut, ya kan? Iya. Pantunnya itu, mengapa harga jagung banyak di Brastagi? Mengapa mahal telur ayam kampung? Karena ada biaya promosi. Nah, jadi karena dia promosi, satu telurnya dipromosikannya, jadi harganya mahal. Sampai ribut sekampung ya promosi itu. Silakan, ada lagi? Pak Yunedi atau apa Herul? Silakan Pak Datuk Herul, silakan. Mic-nya Pak, belum diklik mic-nya, mic. Mute-nya Pak, mute. Tekan ya, gambar mic itu masih merah. Udah. Wah, jelas sekali. Silakan. Ya, ini saya diundang di sini dari Hitpam Pak, dari Telangkai. Jadi pas juga saya sekretaris umumnya. Alhamdulillah. Jadi di sini saya dengar tadi ini bagus sekali nih dinamika, logika pantun tadi. Cuma di sini sedikit awak Anda gambarkan sebenarnya kalau Melayu nih, saya mau biasa pantun adat. Ini dibilang logika, bahasa dulu sering memakai malah dibuat dia menjadi macam apa tuh Pak pantun tadi itu macam mantra dia macam mantra, sehingga dia kalau masih paham animisme kita dulu, masih sekarang pun masih ada juga yang menganggap setiap benda tadi mempunyai kekuatan gaib. Nah, jadi kalau misalnya satu contoh bunyian tadi itu atau rima daripada sampirannya tadi itu mempunyai kekuatan gaib. Nah, jadi kalau kita bilang logika di situ, nah contoh satu mantra misalnya ya, kemuncut batam cemeti, ya terkembar batam selasih, tertutup hatinya yang benci, terbuka hatinya yang kasih. Nah ini saya lihat ini pantun-pantun yang lama nih, ini bukan hanya sekedar bendanya aja, tapi makna kadang-kadang mengembangkan satu pantun tadi, kadang-kadang tidak sampai ke situ kita logikanya. Ya ini nampaknya bahasa-bahasa kemuncut itu kalau misalnya kita lihat merupakan satu ini pohon kelapa yang paling ujung yang daunnya tadi dibuat apa namanya tuh ketupat. Nah itulah jadi cemeti dia. Nah jadi kalau orang-orang dulu membuat pantun tadi itu memang tidak logika kalau kita bilangkan apanya tadi, tapi maknanya rimanya menjadi satu mantra. Nah, begitulah kalau zaman dahulu. Jadi alhamdulillah ini diamis. Kemana aja bisa dibuat, yang penting dia bersajak, berapi-api, kan itu salah satu kriteria pantun. Nah itu Pak, hanya menanggapi itu aja. Kadang-kadang ada lagi contoh sebenarnya. Misalnya dalam mantra-mantra juga, misalnya ikan daeng, kepala daeng, tiga dengan ekor belanak. Segala kain kupakein, semoga senang ditengok orang banyak, berkat la ilaha illallah. Memang di ujungnya, kalau dulu mungkin tidak sebelum Islam masuk ya, masih paham animismenya apa kali, dulu tak ada mungkin kata-kata berkat la ilaha illallah, tapi lebih duduk dia. Nah begitu kira-kira. Jadi kalau dibilang memakai rimanya tadi membawa suatu kekuatan gaib, kalau gitu pantun itu begitu. Kira-kira itu bisa saya sampaikan sementara.
Oke, terima kasih Dato' Khairul atas penyampaiannya dan ini menambah lagi khazanah kita ya. Memang kalau kita lihat memang betul, sepen orang tua saya dulu pun kadang-kadang berpantun, tapi kadang-kadang ada makna itu agak seperti magis deh, itu ada tenaga magisnya ya. Saya ingat itu. Pernah saya dikasih 2, tapi karena nggak saya lakukan udah hilang sekarang. Ya kan gini Pak, kadang kalau disimpan, iya. Jadi apa namanya? Jadi manikam, tapi kalau dipermainkan jadi sekam. Nah, iya, itu dia. Ya betul Pak. Kadang ujung itu berkat la ilaha illallah ya Pak kan. Itu pernah saya dikasih itu, tapi terakhir kan. Ingat saya itu salah satu contoh katanya dengan pantun itu asal disebutkan itu. Kalau dia narik nafas, kalau udah ada terbatu, misalnya dia mau berjalan ya kan, dia membatalkan itu. Berarti ada apa-apanya itu, nggak usah berangkat kan, gitu kan. Berarti nanti ada kendala di jalan. Itu dalam bentuk pantun. Satu lagi Pak, kadang-kadang dari bilangan. Jadi kalau Melayu kan bilangan 7. Nah, kalau kita misalnya contoh, kadang-kadang kalau kita buka, kalau banyak orang tua dahulu kalau mau mengadakan pesta kan dia buka tajul mulut ya. Menengok kayak ini lah. Kami besok banyak kosong acara. Tapi tanggal 21 itu sampai 3 yang manggil untuk bawa acara Telangkai. Jadi 21 itu bilangannya katanya selikur ya. Selikur. Nah, selikur ada dibuat bulat pantun kayak bunga kembang selikur. Berarti kembang 21 kira-kira. Jadi angka pun termasuk juga merupakan satu mempunyai kekuatan gaib. Kenapa bilangan 7 dalam tepung tawar tadi harus ganjil? Misalnya, ya salah satu 7 daun menjadi syarat sembau dililit ikat bilang. Karena ini selalu dibuat insya Allah hajat tak terhalang. Ini salah satu. Nah, kenapa bilangannya 7? Katanya 7 merupakan satu bilangan gaib. 7 dasar apa? 7 langit bumi, 7 lapis langit. 7 lapis. 7 tangga nada, 7 nama hari. Nah, 7 apa lagi? Ya bilangan 7 itu termasuk Al-Fatihah bilangannya 7. Nah, mudah-mudahan nama-nama angka pun mempunyai kekuatan gaib, bukan hanya sekedar apa tadi. Nah, oke Pak, saya rasa itu aja tambahannya.